جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu? Ya, Ahsanti, silakan. Jadi kisahnya ini karena waktunya singkat aja, sangat mengharukan. Orang ini asli dari Timur Leste. Ketika masa memorandum tahun 98 itu, lalu terpisah, terpisah Timur Leste dengan Indonesia, maka orang-orang Timur Leste yang ingin berintegrasi dengan Indonesia harus keluar dari Timur Leste. Maka orang-orang yang memilih menjadi warga negara Indonesia itu dipindahkan ke NTT. NTT sebagaimana ibu tahu itu daerah yang sangat miskin, daerah yang sangat kering. Nah, mereka tinggal di situ di NTT karena memilih bergabung dengan Indonesia. Nah, ketika sudah di NTT kehidupan begitu susah. Rumah-rumah yang disiapkan pemerintah itu seperti kandang kambing. Mereka makan susah. Sementara pendidikan mereka terbengkalai. Akhirnya ada seorang mu'allaf di NTT, di Kupang, namanya Pak Zainuddin Halim. Ini mu'allaf dari Timur Leste. Menawarkan kepada anak-anak Timur Leste yang putus sekolah kalau ingin ikut ke Pulau Jawa. Itu ceritanya. Disekolahkan di Pulau Jawa, tapi nggak diberitahu di Jawa di mana dan di sekolah apa. Ya, mereka ini maulah ikut ke Jawa. 14 orang mereka ke Jawa waktu itu, 14 orang ke Jawa Timur, ke daerah Magetan. 14 orang dibawa ke Jawa Timur. Kaget dia sama 14 orang, semua terkejut. Ternyata dibawa kemana? Ke pesantren. Pesantren Al-Ikhlas. Berontaklah mereka. Nah, dia tidak cerita tadi. Dari 14 orang itu 12 orang kembali ke kampungnya, ke NTT, nggak mau diislamin. Hanya 2 orang saja yang bertahan. Dialah sama 1 orang lagi temannya. Nah, alhamdulillah dia belajar Islam di situ. Terus pas mau kuliah pindah ke Jakarta ini. Nah, selama di Jakarta ini kita doktrin dia. Kalau di sana mungkin kurang bagus pembinaannya, minat untuk dakwah kurang. Nah, di sini kita kader, kita suruh dia Islamkan saudaramu, Islamkan orang tua. Alhamdulillah, baru 3 tahun di sini, Bu, dia sudah Islamkan semua adiknya. Sudah semua, adiknya sudah. Nah, ada yang sudah diislamkan 4 orang adik dia. Terakhir Ja'far, itu adik di nomor 2 laki-laki. Kemudian yang mula-mula adiknya si Zainab, kemudian Lukman, kemudian ini si Nafisah, kemudian abangnya lagi Ja'far udah Islamkan, kita Islam di sini. Ini juga di sini kita syahadatkan. Nanti adik kandungnya terakhir yang sudah diserahkan ayahnya, yang tamat SD tahun ini, insya Allah akhirnya semua saudara kandung dia Islam nanti. Jadi ini di sini, Bu, kita kader mereka menjadi misionaris semua. Jadi bukan hanya untuk diri pribadi, tapi bagaimana Islam ini bisa mereka
tularkan kepada orang lain, dakwakan kepada orang lain, terutama kepada keluarga, supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah-kisah mereka ini semuanya menarik. Maka ada pemain film, sutradara datang ke sini, ingin katanya membuatkan film mu'allaf, ya, short film, film-film pendek begitu, pengen dibuat bagaimana kisah-kisah para mu'allaf ini mendapatkan hidayah. Dan itu saya yakin kalau disiarkan di televisi bisa berantem itu, ya, artinya orang Kristen pasti nolak. Tapi kalau kita masukkan ke TV Islam kayak Roja, Wisal TV, Insan TV dan sebagainya, saya yakin akan digemari. Ya, film ini akan digemari. Bagaimana? Karena ini kisah nyata, bukan sinetron, bukan hayalan, bukan imajinasi, tapi ini adalah pengalaman religi mereka yang sangat-sangat mengharukan. Ya, saya saja yang sering mendengarkan kesaksian mereka selalu juga terharu, ya, mendengarkan bagaimana mereka ini berislam dan bagaimana mereka membela keimanannya sendiri dan berjuang menyelamatkan keluarganya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Nababan yang saya hormati, para santri dan adik-adik santri-santri yang cantik-cantik yang saya cintai dan saya banggakan. Saya kemari mau bersilaturahmi untuk bertemu dengan adik-adik santri, dan saya membawa ibu-ibu pengajian dari Persatuan Wanita Patra PT Pertamedika yang bertempat di Jalan Kiai Maja. Itu mungkin yang terkenalnya rumah sakit pusat Pertamina, mungkin untuk diketahui. Dan Pak Nababan saya belum pernah ketemu ya Pak, karena setiap Bapak memberikan ceramah kepada kami, saya lagi ada urusan yang nggak bisa saya tinggalkan. Alhamdulillah saya sekarang di sini bisa bersilaturahmi. Pertama-tama saya masuk ke sini, alhamdulillah sangat megah dan terawat rapi, bagus. Saya diterima di ruangan yang sangat indah, dan sekarang juga di sini saya melihatnya alhamdulillah bagus sekali. Dan saya ke sini membawa ibu-ibu, membawa sedikit tanda kasih dari kami. Tidak banyak Pak, hanya sekedar tanda cinta, tanda kasih kepada adik-adik saya, adik-adik kita. Mungkin ada ibu-ibu itu setiap pengajian itu membuat kenceleng katanya. Jangan dikumpul-kumpulin, tetapi tidak kesini aja Pak, dibagi-bagi kepada yang lain. Jadi ada uang tunai, ada beras, ada gula, ada minyak, ada mie instan, dan juga telur. Tapi telur tadi ada kecap ya, tambahan kecap. Dari ibu-ibu semua ini Pak, yang setiap minggu kita mengadakan pertemuan pengajian. Ini juga ibu-ibu ini kebanyakan mantan-mantan perawat, ada dokter, dan juga ibu-ibu, istri-istri dari Persatuan Wanita Patra Pertamedika. Dan setiap minggu kita selalu diberikan ceramah dari ustadz-ustadz, seperti ceramah hadis ya, dan fikih dan hadis, tafsir. Ada juga Pak yang mu'alaf di kita, insya Allah semua bisa bersatu, dan alhamdulillah pengajian kita tambah kesini tambah membaik dan tambah maju, karena berkat Ibu Tina yang selalu
mencari ustadz-ustadz yang seperti Pak Nababan. Pertama-tama saya ke sini, kenapa mesti mu'alaf yang dibina? Ternyata saya dapat pencerahan dari ustadz siapa tadi, memang harus dibina. Kalau kita mungkin sudah terlatih dari kecil, tapi kalau mereka mungkin baru memasuki, dan suami saya tentara Pak, dokter, dan beliau sudah sering ke Timur-Timur. Ke Timur-Timur itu seperti untuk operasian tugas operasi ataupun membantu untuk yang bakti sosial ke sana, untuk yang sumbing dan yang lain-lain. Dan ternyata di sana tuh banyak yang ikut Islam waktu suami saya ke sana, ikut masuk Islam. Tetapi sesudah itu kan tidak lagi dibina, karena Islam itu memudahkan. Nikah tidak usah pakai mahar yang mahal-mahal, dan mungkin praktis semuanya itu. Tetapi kita tidak ada pembinaannya, karena kita juga mungkin tentara-tentara kembali dan di sana. Tapi alhamdulillah saya lihat di sini pembinaan memang sangat penting supaya mereka betul-betul Islam, dan kita juga menjadi suatu motivasi buat kita menjadi seorang Islam tuh yang betul-betul sebagai Islami. Dan insya Allah kami pengajian kami akan membawa lagi yang lain-lain untuk datang kemari, supaya untuk memperkenalkan bahwa di sini ada pesantren mu'alaf dan ladang amal ya. Alhamdulillah, insya Allah Pak Ustadz Nababan diberi kesehatan, berikan umur panjang, dan bisa membina santri-santrinya dengan baik. Saya kira dari saya mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibunda, Ibu Nina sudah menyampaikan sambutan selaku ketua dan sekaligus mewakili ibu-ibu pada silaturahmi pagi hari ini ke Pesantren Mu'alaf An-Naba Center Indonesia. Ya, luar biasa. Saya sudah beberapa kali memang kok rasanya baru ketemu Ibu hari ini ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu sudah menyempatkan diri hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kalau diiklanin sambil ngajak teman-temannya ibu-ibu yang banyak kemari silaturahmi untuk mempererat ukhuwah kita, karena mereka ini juga ada merasa seperti kehilangan orang tua. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi penghibur kepada mereka semuanya, insya Allah. Sekaligus kita belajar jadi muhasabah. Wah, anak-anak baru kemarin masuk Islam kok pemahaman Islamnya sudah bagus, baca Qur'annya kok sudah bagus. Saya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun Muslim kok masih begini-begini aja gitu kan. Jadi secara tidak langsung kita ternasihati sendiri tanpa dinasihati. Dengan kita melihat testimoni mereka, itu kan sesuatu yang luar biasa ibu-ibu. Jadi kepada Ibu Nina, Bu Tina dan ibu-ibu semua yang sudah berpartisipasi, perhatian, peduli terhadap santri-santri kami ucapkan ya jazakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pembalasan yang terbaik kepada ibu-ibu semua. Ibu-ibu juga kami doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, dan pengajian wanita patra Pertamina Medika ini terus semakin jaya dan semakin banyak anggotanya, sehingga semakin banyak juga orang yang mengambil manfaat dari pengajian ini.
yang tadinya mereka tidak kenal Islam menjadi kenal. Dan alhamdulillah Bu Tina mencari ustadz dan ustazah memang yang berkualitas sehingga bisa memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada ibu-ibu sekalian. Lebih-lebih di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan banyak pilihan ini Bu. Ini zaman yang banyak pilihan, banyak iklan, kecap nggak ada nomor 2. Ya, setiap iklan semuanya nomor 1. Aliran-aliran juga begitu, semua nomor 1. Aliran ini bilang nomor 1, yang ini nomor 1. Nah, kalau kita tidak punya dasar-dasar keislaman yang kuat, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, penuh dengan pilihan ini, kita akan menjadi bingung, ya, akan bingung. Terutama para santri kami, seringkali mereka bertanya, apa itu namanya Syiah, apa itu namanya Sunni, apa itu namanya Muhammadiyah, apa itu namanya NU, apa yang namanya Salafi, apa yang namanya Wahabi, apa yang namanya PKB, apa yang namanya PKS. Jadi pertanyaannya itu kritis, karena memang perbedaan-perbedaan sekarang di masyarakat itu sangat mencolok, sangat tajam sekali. Nah, kalau mereka tidak dan kita tidak memiliki dasar-dasar Islam yang kuat tadi, bisa-bisa kita terjebak kepada aliran sesat. Contoh yang sederhana Bu, contoh yang sederhana, Qum di Iran, Universitas Qum yang mencetak Syiah telah memberikan kesempatan kepada Indonesia 50.000 mahasiswa setiap tahun gratis. Bayangkan tuh Bu, pemerintah Iran menjalin kerjasama dengan pemerintah yang sekarang yang zolim ini, yang komunis ini sekarang ini, itu Masya Allah 50.000 mahasiswa setiap tahun dikasih beasiswa penuh, ya, sama living cost-nya, akomodasi semua dikasih 50.000 per tahun Bu. Coba 10 tahun berapa? 500.000 orang. Nanti kalau dia pulang kan jadi sarjana Syiah kan? Jadi sarjana Syiah pulang ke sini, satu orang minimal mempengaruhi orang Islam berapa? Lambat laun nanti kita bisa seperti mana? Suriah, iya kan? Bisa menjadi seperti Suriah, karena mereka kalau sudah kuat Bu, bikin kerusuhan. Makanya tahun ini Syiah dari Iran itu tidak boleh haji. Tahun ini kemarin tidak boleh haji, karena yang kerusuhan tahun lalu yang di Mina, yang membuat tewas menjadi syuhada itu banyak sampai ribuan orang, itu yang bikin ulah siapa? Orang Syiah. Nah, kalau kita tidak belajar akidah Syiah juga, perbedaan dengan kita ini, nah ini bisa sesat. Nah, oleh karena itulah alhamdulillah Bu Tina memilih guru-guru yang yang bagus, yang alim, sehingga bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan Islam yang benar kepada masyarakat kita. Demikian juga kami di sini, anak-anak kita didik dengan baik dan benar, dengan kita perkenalkan mazhab-mazhab ini, aliran-aliran ini. Oh, ini begini alirannya, ini begini. Kita jelaskan supaya kalian itu tidak sesat, tidak menyimpang dari yang benar. Nah, baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibunda, Bu Nina. Salam nanti Bapak kepada bapak-bapak orang tua kami di rumah dan keluarga semua. Ya, salam hormat kami semua. Ya, mudah-mudahan mereka juga nanti bergantian. Sekarang ibunya, besok bapaknya. Insya Allah ya, ibu-ibu. Alhamdulillah. Mungkin ini kalimat penutup dari Ibu Nina sebagai ketua pengajian kita, sekaligus mewakili ibu-ibu. Maka kami sebagai tuan rumah sekali lagi mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Semoga silaturahmi kita terus terjalin sampai selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ibunda bersedia, anytime ada ibu-ibu pengajian mana gitu pengen mengaji ke sini, silakan. Ya, silakan. Atau pemuda remaja mana gitu pengen studi banding ke sini, bagus. Kami sih juga ajari ilmu-ilmu perbandingan agama. Karena belakangan ini juga rawan orang murtad dari Islam, ya kan? Nah, dengan orang belajar ilmu perbandingan agama, insya Allah juga akan memperkuat akidah di Islamnya, insya Allah. Nah, ini saja. Masih ada ibu?
acara lagi? Cukup ya Bu ya? Nah, baik. Nah, karena sudah ini ada rencana foto-foto Bu? Nah, dokumen? Ya, silakan kita ibu-ibu sambil menunggu waktu zuhur sebentar lagi kita foto bersama dengan para santri. Nih, ini ada fotografernya langsung. Ya. Sementara kita tutup dulu pengajian kita Bu dengan doa kafaratul majlis. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم موطني 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 ذا الهباء موطني 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 يا أنا رغم كيد